Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai pada malam hari. Ada seorang perempuan berusia 23 tahun yang bernama Mirna. Kala itu ia sedang duduk santai di kasurnya. Ia sedang bermain HP sambil scroll TikTok. Tiba-tiba saja Mirna dipanggil oleh ibunya, yang sepertinya suaranya terdengar dari ruang tamu. Ia pun bergegas menghampiri ibunya. Di ruang tamu itu Mirna melihat ibunya yang sedang duduk menonton TV. Di situ juga ada kakak Mirna perempuan yang bernama Romlah. Romlah sedang duduk di kursi rodanya. Ia berusia 25 tahun, lebih tua 2 tahun daripada Mirna. Kenapa Romlah bisa duduk di kursi roda? Itu karena dia pernah mengalami kecelakaan saat ia berusia 20 tahun, yang membuat kakinya lumpuh sampai tidak bisa jalan. "Ada apa, Bu?" tanya Mirna. "Mir, tolong beliin obat dong buat ayah kamu ke warung," ucap ibunya sambil menyerahkan uang itu. Mirna menerima uang itu, yang jumlah uang itu ada 10.005 lembar. "Ayah masih tiduran di kamar ya, Bu?" tanya Mirna. "Iya, ayah kamu kan udah 3 hari ini sakit meriang, makanya harus dikasih obat terus," ucap ibunya. Mirna mengangguk paham. Tiba-tiba saja kakaknya nyeletuk. "Mir, tolong beliin gua kopi ya." "Biasa, kopi susu," ucap kakaknya. Mirna meledek. "Ih, lu mah sakit-sakit suka ngopi ya," ucap Mirna. "Ya iyalah, walaupun gua udah gak bisa jalan, tapi kopi mah tetap jadi minuman terfavorit," ucap kakaknya. "Iya deh, iya," ucap Mirna. "Ya udah Bu, kalau gitu Mirna ke warung dulu," ucapnya. Ibunya mengangguk. "Ya udah sana." Romlah nyengir, matanya melirik ke adiknya. "Heh Mir, hati-hati lo di jalan, Positi kan kemarin baru meninggal," ledeknya. Mirna langsung bete mendengar ucapan kakaknya itu. "Apaan sih lo, gak lucu tau? Mentang-mentang Positi baru meninggal kemarin habis kecelakaan, ya masa iya dia jadi setan gentayangan," ucap Mira. "Ya bisa jadi kan, dia matinya kan penasaran, ya kali aja pengen nyampein pesan ke lo," ledek kakaknya sambil ketawa. "Ih, apaan sih, rese banget lo ya," ucap Mira kesal. "Hei, udah, kalian berdua gak usah berantem ah. Romlah, kamu jangan takut-takutin adik kamu. Mirna, sekarang udah kamu buruan ke warungnya, biar gak kemalaman nih," ucap ibunya. Mirna mengangguk, lalu melirik ke arah kakaknya. Uang 10.005 lembar itu pun langsung ditemplokkan ke wajah kakaknya. Romlah malah nyengir dengan kelakuan adiknya itu, sambil terus meledekin adiknya. Mirna pun bergegas keluar. Setelah menggunakan sandalnya, ia pun berjalan menyusuri gang rumahnya. "Semoga aja nggak ada apa-apa," ucapnya dalam hati. Walaupun ada rasa takut dalam diri Mirna, kalau ia bertemu dengan hantunya Mpok Siti. Sudah berjalan cukup lama, Mirna pun akan melewati pohon beringin. Pohon itu tampak tua. Bisa dikatakan kalau itu adalah pohon tertua di kampungnya Mirna. Mirna pun sudah berjalan mendekati pohon itu. Ada rasa was-was yang ia rasakan. "Semoga nggak ada apa-apa," ucap Mirna dalam hati, sambil terus ia berdoa di dalam hatinya. Mirna tidak ingin menoleh sedikit pun ke arah pohon itu. Ia menundukkan kepalanya sambil terus berjalan. Setelah pohon itu berhasil dilewati, ia pun merasa lega. Mirna pun langsung mengangkat kepalanya. Akhirnya ia sampai di warung yang ia tuju. Mirna pun langsung membeli obat ayahnya dan juga kopi kakaknya. Tidak lupa juga ia membeli cemilan untuk dirinya, kakaknya, dan juga ibunya. Setelah selesai membayar dan membawa kantong plastiknya, Mirna pun kembali pulang ke rumahnya. Ia akan kembali berjalan melewati pohon tersebut. Saat ia berjalan dekat pohon itu, ia pun berjalan santai.
karena Mira beranggapan kalau tidak akan ada yang terjadi. Saat berjalan melewati pohon itu, ia pun menundukkan kepalanya lagi. Saat tubuh Myrna bersebelahan dengan pohon itu, tiba-tiba saja ada sebuah suara yang memanggil dirinya. Di situ Myrna langsung tegang, bulu kuduknya pun langsung berdiri. Sejenak ia menghentikan langkahnya. Mira bergumam, "Hah, suara apaan itu? Kok kayak ada yang manggil gua ya?" Ucapnya sambil kepalanya masih merunduk. Suara itu kembali memanggil Myrna. Tubuh Myrna semakin menegang. Bulu kuduknya semakin berdiri kencang. Myrna menelan ludahnya. Suara itu terus memanggil namanya. Bahkan suara itu menyuruh Myrna untuk menolehkan kepalanya ke atas pohon. Entah sepertinya Myrna yang terhipnotis oleh suara itu, dengan perlahan ia pun menolehkan kepalanya ke atas pohon. Myrna terperanjak kaget saat melihat sosok yang ada di atas pohon. Mata Myrna membelalak, mulutnya terbuka lebar. Ia melihat sesosok kuntilanak yang sedang duduk. Kepalanya miring ke kanan dan ke kiri perlahan, sambil mengatakan, "Myrna, lihat aku dong. Myrna, lihat aku dong. Myrna, lihat aku dong." Ucapnya terus sambil memiringkan kepalanya ke kanan ke kiri. Myrna yang ketakutan itu pun berteriak sekencang-kencangnya dan langsung berlari untuk menjauhi kuntilanak tersebut. Saat sudah sampai rumahnya, Myrna pun buru-buru membuka pintu dengan tergesa. Pintu itu pun dibanting keras saat Myrna sudah berada di dalam rumahnya. Ia pun menyenderkan punggungnya ke pintu sambil terengah-engah. Ia pun sampai terduduk lemas. Ibu dan kakaknya yang masih menonton TV di ruang tamu itu pun kaget saat melihat Myrna pulang dengan kondisi seperti itu. "Myrna, kamu kenapa?" tanya ibunya. Myrna memegangi dadanya yang nafasnya masih belum teratur. Romlah meledek, "Wah, jangan-jangan lu udah ketemu sama kuntilanaknya Mpo Siti ya?" Myrna tidak menjawab, ia hanya mengatur nafasnya. Ibunya menegur Romlah. "Hus, jangan ngomong sembarangan kamu. Udah tahu adik kamu lagi shock begini juga. Masih aja diledekin," ucap ibunya. Romlah hanya nyengir tipis. Ibunya berjalan mendekati Mira sambil bertanya apa yang terjadi. Setelah nafas Mira teratur, Mira pun menceritakan semuanya. Dimulai ia yang sedang berjalan pulang menuju ke rumah, sampai bertemu dengan pohon dan dipanggil oleh suara yang mengerikan. Sampai Myrna pun melihat sosok penampakan kuntilanak Mpok Siti, yang baru saja meninggal mengenaskan kemarin. "Aduh gila bu, penampakannya Mpok Siti serem banget. Myrna gak kuat ngelihatnya," ucap Myrna. Ibunya pun langsung menenangkan Myrna. "Udah gak apa-apa Mir, yang terpenting kamu udah nyampe rumah sekarang. Mungkin tadi kamu gak baca doa kali waktu pulang melewati pohon itu," ucap ibunya. "Iya bu, Myrna lupa. Kan pikir Myrna tadinya bakal aman-aman aja. Soalnya waktu mau ke warung kan gak ada penampakan apa-apa. Gak taunya waktu pulang malah ada penampakan kayak gitu. Ya makanya Myrna ketakutan jadinya," ucap Myrna. Kakaknya Romlah malah tertawa mendengar cerita adiknya itu. Mata Myrna langsung membulat sempurna, melirik ke arah kakaknya. "Ye, lu belum ngerasain aja ketemu sama penampakannya Mpok Siti yang udah jadi kuntilanak," ucap Myrna kesal. "Iya deh, iya," ucap Romlah sambil tertawa. Udah, malah pada berantem lagi kalian," ucap ibunya. "Romlah, kamu tuh jangan gitu sama adik kamu. Bukannya ditenangin malah diledekin," ucap ibunya lagi. "Tahu nih bu, Kak Romlah mah emang nyebelin orangnya," ucap Myrna kesal. Romlah pun merasa bersalah. Ia pun minta maaf. "Iya, sorry deh Mir, gua gak maksud ngeledekin lo. Cuman lucu aja," ucapnya sambil tertawa kecil. Wajah Mira pun tampak bete dengan respon kakaknya. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.